It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 5 dengan NIM 250410121. Pendidikan kewarganegaraan sering disebut sebagai civic education, citizenship education, atau sebagian pakar menyebutkannya sebagai democracy education. Walaupun memiliki beberapa pendapat, para pakar mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Yaitu yang pertama, menurut Mervin Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk generasi muda menjadikan warga negara yang demokrasi dan partisipasi melalui suatu pendidikan yang diagonal. Yang kedua, Henry Randall White dalam penerbitan majalah The Citizen dan Civic pada tahun 1886 merumuskan pengertian civic adalah ilmu kewarganegaraan yang membahas hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kelompok-kelompok yang terorganisasikan seperti organisasi sosial, ekonomi, dan politik, serta hubungan individu dengan negara. Yang ketiga, Stanley E. Dimon berpendapat bahwa civic berarti citizenship, kewarganegaraan yang memiliki dua makna dalam kegiatan sekolah. Yang pertama, kewarganegaraan berkaitan dengan kedudukan hukum yang sah. Dan yang kedua, berhubungan dengan aktivitas politik dan pemilihan umum melalui suara terbanyak, organisasi pemerintahan, badan pemerintahan, hukum, dan serta tanggung jawab. Fungsi dari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan warga negara Indonesia sebagai warga yang cerdas, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan lain dari pendidikan kewarganegaraan adalah berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, berkembang secara positif dan demokratis, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Inovasi di era digital adalah proses menciptakan atau mengembangkan ide, produk, layanan, maupun cara kerja baru dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasi ini melibatkan penggunaan teknologi seperti internet, kecerdasan buatan, big data, dan aplikasi digital untuk memecahkan masalah, mempercepat komunikasi, serta menciptakan peluang baru di bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan sosial. Dengan kata lain, inovasi di era digital berarti menggunakan teknologi modern untuk membawa perubahan positif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang pertama, melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital saat ini yang bertujuan membuat pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan hasil maksimal seperti yang diharapkan. Yang kedua, menggunakan multimedia interaktif seperti video animasi dan simulasi yang memiliki manfaat membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dalam PKN. Yang ketiga, menggunakan media sosial yang memiliki manfaat meningkatkan literasi digital, kolaborasi, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, hak asasi manusia. Hak dan kewajiban anak
hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Yang ketiga, konstitusi negara, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Yang keempat, kekuasaan dan politik, pemerintahan desa dan kecamatan desa, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Yang kelima, norma, hukum dan peraturan, tertib dalam kehidupan keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulannya adalah inovasi pembelajaran PPKN dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai pendekatan model atau metode, sarana, dan suasana belajar yang mendukung. Menggunakan media sosial dalam pembelajaran seolah menjadi media komunikasi yang ampuh digunakan peserta didik dan salah satu media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guru di era digital saat ini. Oleh karena itu, mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting bagi setiap individu untuk lebih mencintai bangsa Indonesia. Kewarganegaraan